Yosua itu yang dari suku Efraim. Dan dia pilihnya Shiloh jadi ibu kota. Dan taruh di sini Ohel Moed dalam bahasa Ibrani, Ohel Moed. Ohel Moed artinya itu tenda dengan tabut perjanjian dan meja roti dan menorah dan semuanya itu yang di dalamnya. Seperti bait suci. Artinya tenda suci terletak yang di sini di Shiloh. Di Shiloh. Dan buatnya ibu kota bangsa Israel. Dan semuanya orang Israel harus yang berziarah 3 kali setiap tahunnya ke sini. Artinya dia jadi kota penting yang paling penting untuk bangsa Israel. Sekarang setelahnya ada hakim-hakim dan ada nabi-nabi. Dan semuanya suku-suku mau yang ibu kota bangsa Israel jadi yang di daerahnya. Sampai kapan? Sampai Raja Saul kalah yang di perang lawan Filistin. Tabut perjanjian diambil yang dari sini ya ke perang Ibn Ezer. Dan dari perang Ibn Ezer sesudah Saul kalah, ambilnya tabut perjanjian dari Ibn Ezer ya ke atau Afek namanya kota bernama Afek. Ambilnya ya ke Gaza, Askelon, Ashdod, semuanya kota-kota Filistin. Gad, baru Ekron, dan dari Ekron kirimnya ya ke Bet-Semes. Dari Bet-Semes kirimnya ya ke Rumania, Avinadab, dan tinggal di sana 20 tahun. Dan sekarang, yang di saat mereka masuk sini, ya Bapak Ibu. Yosua baginya semua tanah perjanjian beda semuanya suku-suku Israel. Seperti yang Tuhan itu yang ditulis di buku Yosua pasal 15. Yang Naftali yang paling atas. Ya, Zebulun sama Asher yang dekat kota Haifa atau lembah Harmagedon. Sama Isakar. Kita lewat yang gibis saya bilang ini ya, daerah Isakar. Menase dua sisi. Setengah yang di sebelah Yordan, di sisi tapi timur sungai Yordan, dan setengah di sini, di Gunung Karmel. Yang Gad dan Reuben di sisi dataran tinggi Gilead yang di sisi Yordania sekarang. Kemudian ada Menase, Binyamin, Efraim di sini, Efraim, ibu kota Shiloh di sini sampai tabut perjanjian pindahnya ke Kiryat Yarim. Kemudian daerah Binyamin, Yehuda yang paling besar, dan di dalamnya Simon. Mana Lewi? Nggak dikasih. Nggak boleh punya tanah. Tidak boleh Punya tanah. punya tanah. Mereka ya punya pekerjaan Tuhan. Dan mereka bisa tinggal di mana-mana. Raja Daud mau gabungnya semuanya bangsa Israel untuk jadi satu bangsa dan bersatu. Karena semuanya suku mau pindahnya ibu kota yang ke daerahnya. Dan dia bilang harus jadi di masa Raja Daud. Ibu kota Yehuda itu namanya apa? Ibu kota Hebron. Hebron. Dan 7 tahun yang Raja Daud jadi raja yang di Hebron. Kemudian dia melakukan kota bernama Yebus. Kota yang neutral. Tidak wilayah suku-suku. Neutral. Dan bilang ini diganti namanya dari Yebus ke Yerusalem. Dan bilang sekarang ini kota yang paling dekat ke Bukit Moria jadi ibu kota Israel dan tidak perlu ribut lagi atau berantem lagi karena tidak wilayah ke suku-suku. Itu neutral. Wow. Alasannya Yerusalem jadi ibu kota dekat Bukit Moria. Baru yang dia beli Bukit Moria bawa tabut perjanjian yang dari Rumania Avinadab ke Rumania Obed-Edom. Setelah 3 bulan lagi ke Yerusalem dan merayakan di Yerusalem dan buatnya ibu kota. Tapi yang semuanya suku-suku hilang dari sini di tahun
729 saya pikir ya sebelum Masihi yang dihilang oleh Sanherib. Ada refugees atau yang orang yang dari suku-suku lari ke Yerusalem dan bersembunyi di Yerusalem. Artinya kami punya orang-orang dari suku atau turunan dari suku-suku lain, tapi yang kebanyakan sudah hilang. Sudah? Oke ya Bapak Ibu? Kita sekarang ya ke tempat ini, itu salah satu tempat penting. Artinya Hana berdoa. Sebelum Tuhan Yesus tidak ada doa sendiri. Orang yang mau doa harus menuju ya ke bait Allah. Minta imam doa pada dia. Dan bawa persembahan, bawa uang, dan semuanya. Salah satu sebab yang Tuhan Yesus jadi musuh imam-imam itu yang dia mengajar orang-orang doa sendiri. Kalau yang doa sendiri tidak perlu kasih dan posisinya turun. Nanti ya kita bicara tentangnya. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus mengajar orang biasa doa sendiri, semua harus datangnya ke bait suci. Dan Hana datangnya ke sini, ke tenda suci atau bait suci dan doa sendiri. Bibirnya itu pindah saja. Dan imam bilangnya apa? Eli katanya apa? Sampai kapan kamu jadi mabuk? Dan dia bilang saya tidak mabuk, saya doa. Ini orang yang pertama doa sendiri. Dan dia bilangnya oke ya, kalau ya kamu berdoa itu sudah dia diterima, kamu bisa pulang. Dan dia melahirkan anak namanya Samuel. Artinya apa? Dapat dari Tuhan. Dua kata dalam bahasa Ibrani. Ma'el Shealtiv. Artinya dipinjam dari Tuhan. Samuel. Ya karena dia yang minjamnya dari Tuhan untuk kerja di bait suci. Ya Samuel Ma'el Shealtiv artinya pinjam yang dari Tuhan. Yang dipinjam kerja di sana jadi nabi dan dia itu menorapi raja pertama di sini. Oke, semuanya terjadi di sini. Silakan ya Bapak Ibu, kita ya ke atas. Bapak Ibu, sebelum kita jalan 2 menit, Mike akan pimpin kita dalam doa. Pastor Michael Gunawan. Apapun kebutuhan Bapak Ibu, Hana menangis di sini dan dapat mujizat. Dan biarlah hari ini Pastor Michael Gunawan akan pimpin kita. Bapak Ibu, apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, kita sekarang ada di Silo dan kita percaya di tempat ini ada banyak mujizat terjadi buat kita sekalian. Saudara, tadi di bis warna merah saya menceritakan bahwa suami dari Hana, Elkana, hadir di Silo pada saat itu dan Hana berdoa. Di dalam doanya dia melakukan satu hal yang namanya nasar. Boleh sama-sama katakan nasar? Nasar. Itu adalah janji kita kepada Tuhan. Nah saudara, saya membaca di dalam peraturan, di dalam perjanjian lama, bahwa kalau suami istri nasar, nah kalau istri bernasar, suami tidak setuju, maka nasar itu dibatalkan menurut hukumnya Tuhan. Tuhan nggak dengar. Nah, kenapa doanya Hana didengar oleh Tuhan? Kenapa nasarnya dijawab? Karena di antara suami dan istri ada kesepakatan. Kasih tahu kanan kiri sepakat. Sepakat. Suami istri itu harus sepakat. Kadang-kadang kita ini paling sulit untuk sepakat. Setuju nggak? Seringkali bapak-bapak banyak tanya sama istri satu pertanyaan paling sulit. Apa? Mau makan di mana? Jawabannya selalu terserah. Saudara semua juga ya berarti ya saudara ya. Nah jadi terserah. Akhirnya nggak pernah sepakat. Kenapa banyak doa-doa nggak dijawab? Kenapa? Karena nggak sepakat. Suami doa minta mobil baru, istri doa minta rumah baru. Malaikat datang bingung. Datangnya ke rumahnya Pastor Gilbert dan Michael Gunawan. Ya kan? Nah saya mau katakan kepada saudara hari ini di Silo kita belajar satu hal yang penting. Kita harus jadi suami istri yang sepakat. Ya, kita doanya harus sepakat. Kalau saudara masih jomblo doa sendiri. Nanti cari yang
sepakat dengan saudara. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, apalagi kalau kita tambah dengan kesepakatan, pasti ada doa yang dijawab Tuhan. Saya mau suami istri yang datang berdua gandeng tangan suami dan istri. Ya, jangan istri orang loh ya. Jangan bilang aduh Pak, geli Pak. Jangan ya. Di Israel gak ada geli-gelian ya. Ayo, saya minta saudara yang datang dengan suami istri, sekarang kita gandengan tangan, kita mau doa bersepakat. Saya mau berdoa buat saudara semuanya. Aku percaya Tuhanku Raja, katakan Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Sekali lagi aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanmu. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa kami di surga, dari Shilo hari ini kami berdoa. Para suami dan istri bergandengan tangan, mereka bersepakat. Karena banyak dari kami membawa doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan hari ini kami percaya firman-Mu berkata, suami istri 2 orang bersepakat, Bapa di surga menjawab doanya. Hari ini seperti Elkana dan Hana, kami berdoa Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum terjadi dalam hidup kami. Mungkin ada hal-hal yang kami rindukan yang belum terjadi. Dari tempat ini kami memohon kepada Engkau Tuhan. Dengar doa kami, dengar doa kami. Hari ini kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sudah dekat. Saat kami kembali ke Indonesia, ada doa-doa yang kami naikkan, Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah waktunya bekerja, ada cara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu hari ini selama 1-2 menit ke depan, kami akan berdoa memohon kepada Tuhan. Dan di saat kami menyanyikan lagu Aku Percaya, kami beriman dan kami bersepakat bahwa doa kami Engkau dengar. Selama 1-2 menit ke depan, ayo kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sambil saudara semua naikkan doa saudara kepada Tuhan. Percayalah di Shilo ini, Tuhan mendengar semua doa saudara. Percayalah semua tangisan saudara, Tuhan yang menampung air mata saudara. Semua jeritan hati saudara, Tuhan sedang mendengarnya hari ini. Dan saya percaya bukan kebetulan kita berada di tempat ini. Karena kalau Tuhan menolong Hana, kalau kemustahilan yang Hana hadapi Tuhan tolong, kami percaya semua apapun kemustahilan dalam hidup kami, Tuhan juga akan tolong. Oh yaralama syaka yaralama 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 syaka yaralama yaralama. Ayo 1-2 menit ke depan, ayo doa kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Oh yaralama yaralama syaka yaralama yaralama yaralama. Kami percaya. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu, percayalah Dia Tuhan yang menjawab doa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya Tuhanku. Dengan iman katakan, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, orang Israel setiap tahun datang ke Shilo. Untuk mereka datang karena mereka percaya di situ ada tabut perjanjian. Karena dimanapun ada tabut perjanjian, di situ ada berkat. Saudara, sekarang tabut perjanjiannya di mana? Apa isi tabut perjanjian? Ada 3. Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas. Ada buli-buli berisi mana. Dan ada 2 loh batu. Saudara, 3 hal di dalam tabut ini melambangkan satu pribadi. Saudara, tongkat Harun yang bertunas, dari kayu yang mati keluar kehidupan. Tuhan Yesus di atas salib, Dia berada di atas kayu yang mati. Tapi dari kayu itu muncul kehidupan. Saudara, ada buli-buli yang berisi mana, roti yang tidak pernah mati, roti yang tidak pernah rusak. Saudara, itu adalah
satu pribadi yang merupakan roti kehidupan. Namanya adalah Yesus. Ini ketiga, ada dua loh batu, ada firman. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus. Saya mau beritahu, hari ini tabut itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada di dalam hatimu. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia ada di dalam diri saudara. Dan kita ada di dalam dia. Hari ini tabut itu mungkin gak ada di sini lagi. Tapi kenapa hari ini kita yakin doa kita dijawab Tuhan? Karena tabut itu, pribadi Yesus, sudah ada di dalam setiap hati saudara. Hari ini hamba-Mu mengucapkan berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya, menjawab doa kami semuanya, memberikan kami kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Haleluya. Ada yang di sini batu, bisa lihat ya. Salah satu batu yang di sudut, sudut misbah itu dengan seperti horn, ya. Ya, seperti orang. Jadi Bapak Ibu, ini adalah gereja Bapak Ibu waktu itu. Tapi terus kemudian di atasnya dibangun masjid di zaman Mamluk. Itu ada batu yang diambil dari mesbah di First Temple, bentuknya seperti tanduk, 4 tanduk Bapak Ibu, dan memang batu itu harus dalam bentuk 4 tanduk itu. Nah, itu yang ada rusak sedikit tuh tanduknya kelihatan di situ. Nah, itulah yang terjadi. Sekarang kita menuju ke altarnya Bapak Ibu. Silo adalah ibu kota pertama dari negara Israel 369 tahun. Kenapa? Karena ini adalah daerah tempat asalnya Joshua bin Nun, sehingga setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, ada di tempat ini. Mereka menempatkan tabut perjanjian di tempat ini. Lokasinya persis di mana saya sedang berdiri. Di tempat inilah Joshua membagi bangsa Israel dengan 12 suku, dengan pembagian tanahnya dan lain-lain. Dan di tempat inilah pertama kali bait Allah ada, atau tabut perjanjian ada, dan mereka membangun bait Allah di tempat ini. Sehingga 3 kali setahun dari mana-mana seluruh 12 suku itu datang ke sini dan berdoa di sini, karena di sini ada tabut perjanjian. Nah, disinilah yang terkenal juga adalah doa Hana. Ketika Elkana suaminya akhirnya harus menikah lagi dengan Penina karena tidak punya anak. Lalu kemudian Hana disakiti tiap tahun dan dia berseru kepada Tuhan. Dan dari tempat inilah Tuhan menjawab doa Hana. Dir, tempat ini pernah menjadi bait Allah. Tempat ini tempat di mana Yosua membagi tanah Kanaan. Tempat ini 369 tahun menjadi ibu kota dari 12 suku Israel. Dan dari tempat ini kuasa mujizat Tuhan terjadi. Dan dari sini kita belajar, satu, mujizat terjadi buat mereka yang berseru kepada Tuhan dari dalam hatinya. Karena Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Hana berseru kepada Tuhan. Dia gak mau tahu apapun yang terjadi. Orang mau sakiti hatinya, orang mau lukai dia. Dia hanya tetap memandang Tuhan. Dan biarlah kita semua, apapun yang terjadi, kita masih punya Tuhan. Pesan saya dari Silo, tanah perjanjian, tempat di mana tabut perjanjian pernah ada. Dan 369 tahun. Saya hanya mau ingatkan saudara, kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, kita harus semangat. Amen. Karena kita masih punya Tuhan, kita harus punya iman. Karena kita masih punya Tuhan, kita jangan takut. Karena kita masih punya Tuhan, kita masih ada mujizat. Amin, Dir? Amin. Aduh, Tuhan Yesus sayang. Urapan sekali tempat ini. Dan rasa ada di tempat pada saat itu. Di mana mujizat masih tetap terjadi. Amen. Buat setiap orang yang percaya. Kita masih punya Tuhan.